Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kabel fiber optik. Yang pertama, pengertian fiber optik. Pengertian fiber optik itu sendiri adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus. Diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Kedua, jenis-jenis fiber optik. Di sini ada dua jenis fiber optik. Yang pertama yaitu fiber optik yang berbasis single mode. Fiber optik single mode itu sendiri yaitu kabel yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya melalui satu inti dalam satu waktu. Fiber optik single mode ini memiliki inti berukuran kecil, hanya berdiameter sekitar 9 mikrometer. Dan yang kedua ada fiber optik multimode. Fiber optik multimode itu sendiri yaitu kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan. Dan fiber optik multimode ini mempunyai ukuran inti besar, yaitu berdiameter sekitar 625 mikrometer. Ini jauh lebih besar dibandingkan dari fiber optik yang berbasis single mode. Yang ketiga, ada tipe-tipe kabel fiber optik. Di sini ada 8 tipe kabel fiber optik. Yang pertama, thick buffer atau indoor atau outdoor. Kedua, breakout kabel atau indoor outdoor sama. Tiga, aerial kabel atau self-supporting. Keempat, hybrid dan composite kabel. Kelima, armored kabel. 6, low smoke zero halogen, biasa disingkat LSZH. Ketujuh, simple kabel. Yang kedelapan, zip code kabel. Selanjutnya, komponen fiber optik. Dan sebelah kiri ada gambar atau ilustrasi gambar dari komponen fiber optik itu sendiri. Yang pertama, bagian inti atau core. Di gambar sebelah kiri, bagian inti core adalah paling dalam dari kabel fiber optik itu sendiri. Ukurannya hanya berdiameter 22 mm sampai 50 mm. Fiber optik ini bahannya dari bahan kaca dengan berdiameter itu tadi sekitar 2 mm sampai 50 mm. Yang kedua, bagian cladding. Biasa disebut dengan selimut serat inti atau pelindung dari bagian inti fiber optik. Dan ini bagian cladding ini berdiameter hanya 5 mm sampai 250 mm. Yang cladding ini sendiri terbuat dari bahan silikon. Berkomposisi bahannya berbeda dengan bagian core yang bagian inti tadi. Bagian inti tadi core bahannya dari kaca. Yang ke cladding ini terbuat dari silikon. Yang ketiga, bagian coating atau buffer. Bagian coating atau buffer ini yaitu mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Bagian coating ini atau buffer fungsinya untuk mantel, untuk melindungi
bagian core inti sama cladding. Jadi terdiri beberapa bagian untuk melindungi setiap komponen-komponen. Nah, komponen coating ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya melengkung atau lain sebagainya. Itu bisa dilindungi oleh bagian coating atau buffer itu sendiri. Yang keempat, bagian strike member dan outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama. Jadi strike member dan outer jacket itu adalah pelindung paling utama dari komponen-komponen fiber optik yang ada di dalamnya. Fungsinya sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik, dan lapisan strike member dan outer jacket adalah bagian paling luar. Jadi outer jacket dan strike member adalah bagian paling luar untuk melindungi semua bagian-bagian komponen fiber optik yang ada di dalam kabel tersebut. Yang selanjutnya, kelebihan fiber optik. Fiber optik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya ada 4, yaitu 1. Memiliki kecepatan transmisi yang tinggi, berkapasitas mencapai 1 GB per detik. Yang kedua, dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Ketiga, bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Keempat, ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Jadi kabel fiber optik itu sangat kecil dan fleksibel. Makanya tadi di gambarnya terdapat banyak pelindung-pelindung yang fungsinya sangat penting untuk kabel fiber optik tersebut. Yang terakhir, kekurangan fiber optik. Kekurangannya pertama, biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Yang kedua, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Yang ketiga, kabel harus dipasang. Nomor 3, kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Itulah kekurangan dan kelebihan dari fiber optik itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan maupun penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.